kembali lagi kepada paradigma pengelolaan sumber daya alam. Ya, saya akan menerangkan cara pandang pertama, yang ini adalah cara pandang paling lama terhadap pengelolaan sumber daya alam, dan ini termasuk yang paling radikal, ya paling radikal. Orang mengatakan ini sebagai paradigma kritis, atau orang lebih mengenal sebagai ekosentrisme. Nah, ekosentrisme ini beranak pinak, ya, kemudian menjadi beberapa pandangan. Salah satunya adalah deep ecology. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah manusia itu adalah part dari alam, tidak boleh kurang, tidak lebih, tidak boleh lebih. Nah, karena itu maka manusia itu menurut pandangan ini, apabila dia berinteraksi dengan alam, maka dia mengambil secukupnya, sesuai yang dia butuhkan untuk dia hidup, tidak lebih dari itu. Nah, di dalam pandangan ini orang tidak boleh melakukan proses pengambilan sumber daya alam melebihi apa yang dia butuhkan atau basic need yang dia butuhkan. Nah, sehingga kemudian, dan ini tidak boleh. Di dalam pandangan ini orang melakukan rekayasa terhadap alam. Contohnya pertanian, kemudian agroforestry, terus kemudian menanam, apalagi GMO, apalagi kemudian rekayasa genetik dan lain sebagainya. Di dalam pandangan ini semuanya tidak boleh. Sehingga kemudian orang benar-benar menjadi selaras dengan alam, menyatu dengan alam, menjadi bagian integral dari pertumbuhan alam itu sendiri. Nah, tidak lebih dari itu. Nah, di sini tidak mengenal konsep akumulasi, tidak mengenal konsep komoditifikasi dari sumber daya alam. Jika kemudian dengan demikian, maka diharapkan nanti alam ini akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan logiknya alam itu sendiri. Nah, ini adalah pandangan-pandangan mendasar dari ekosentrisme. Nah, sehingga kemudian berikutnya teman-teman ekosentrisme ini menerjemahkan di dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika kemudian terjadi proses eksploitasi, maka dia melakukan protes-protes. Teman-teman Greenpeace sebagai misal, teman-teman aktivis lingkungan yang kemudian begitu gigitnya, pokoknya tidak boleh. Alam ya alam, hutan ya hutan. Ini kita mengambil secukupnya yang kita butuhkan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi pandangan dasar, sehingga kemudian muncullah cara-cara gerakan-gerakan kemudian sosial yang ada di di dunia ini. Nah, ini yang harus teman-teman sadari, karena nanti ketika teman-teman bertemu dengan kelompok-kelompok seperti ini, maka kemudian tidak menyalahkan, tetapi teman-teman mengetahui, mereka dasar berpikir dan dasar filosofinya karena cara pandangnya adalah ekosentrisme, deep ecology, dan kemudian selaras dengan alam, mengambil secukupnya, sehingga eksploitasi atau pengelolaan atau pengambilan terhadap alam itu menurut mereka tentu saja dilarang. Nah, ini yang kemudian kayaknya sustainable agriculture itu tidak masuk di dalam kelompok cara pandang ini, karena dia ada proses untuk melakukan sebuah rekayasa, ya. Nanti ini cara pandang tentang ekosentrisme, teman-teman, ya. Secara lebih rinci monggo nanti dipelajari lebih dalam literaturnya, publikasinya, cara pandangnya, dan gerakan-gerakan sosial yang muncul dari pendekatan-pendekatan ini. Bahkan dulu, ya, pernah berkembang sangat pesat di Eropa, sebagai misal Partai Hijau dan lain sebagainya. Sebenarnya lahir dari pemikiran-pemikiran radikal ekologi yang berkembang pada masa itu, dan sampai sekarang kemudian masih ada sisa-sisanya teman-teman pemerhati lingkungan dan lain sebagainya. Ya, saya pikir itu nanti kita lanjutkan lagi tentang cara pandang antroposentrisme.